Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dan Ibu Bapak Guru serta para staf tata usaha yang saya hormati, dan teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, saya Kalika Indira Teta dari kelas 11 IPS 4. Hadirnya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua kata visi dan misi saya serta program kerja saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang periode 2022-2023. Apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, saya akan berusaha mencapai visi saya, yaitu mengembangkan OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi organisasi yang berkredibilitas tinggi dengan menjunjung kebebasan berekspresi dalam rangka memajukan sekolah di era digitalisasi. Selanjutnya, saya akan berusaha melakukan misi dalam mencapai visi saya, yaitu yang pertama, tentunya saya akan menjunjung kehidupan dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila Pancasila, serta saya akan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan membangun relasi yang apik dan transparan dengan guru dan antara guru dan siswa sehingga kemauan antara kedua belah pihak dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, saya akan meningkatkan mutu berbahasa dan berkarya siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang karena saya tahu kedua hal tersebut akan sangat berguna di masa depan. Ketiga, saya akan membangun ruang aspirasi siswa dengan berpegangan pada kebebasan berpendapat yang tentunya tetap bertanggung jawab. Dan yang terakhir, saya akan menciptakan ruang lingkup kerja organisasi dengan etos kerja yang tinggi sehingga dapat menjadi sebuah patokan ataupun contoh-contoh bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dan sekolah lain. Dan apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, saya akan menjalankan program kerja saya yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah saya akan mengadakan kegiatan Jumat Kreasi. Jadi nanti kan kita sudah memiliki Jumat Rohani dan Jumat Jasmani. Nah, nanti akan ditambah dengan Jumat Kreasi di mana siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang memiliki bakat dan ingin menunjukkan talentanya dapat menampilkan dirinya di 45 menit pagi hari di hari Jumat untuk mendapatkan sebuah pengembangan mengenai potensi dirinya sendiri yang mungkin terpendam. Jadi nanti sekolah juga bisa mengetahui kira-kira siswa-siswi mana saja yang kemungkinan bisa diajak untuk mengharumkan nama sekolah ke jenjang selanjutnya. Kemudian bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang memiliki bakat dalam kesusastraan, penulisan, ataupun dalam karya seni rupa dapat mengirimkan karyanya ke panitia dan nanti akan diupload ke Instagram Story Semansa Pangkal Pinang. Nah, program saya ini bertujuan untuk mengulik dan menggali potensi dan bakat terpendam dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dari segala aspek. Selanjutnya saya akan mengadakan program Seman News atau Berita Semansa, di mana ini juga akan merupakan bentuk dari pengembangan digitalisasi. Jadi saya nanti akan menyajikan sebuah video setiap sebulan sekali mengenai isu-isu yang sedang marak di Indonesia ataupun mungkin di Semansa, dan nanti akan diupload ke Instagram Semansa dan akan meminta kontribusi opini dari para penontonnya melalui kolom komentar. Nanti juga dari pembawa acara di video tersebut akan memberikan pendapat pribadinya sendiri juga. Nah, program saya ini bertujuan untuk mengasah pola pikir kritis serta memberanikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang untuk berpendapat mengenai isu-isu sosial yang sedang marak di masyarakat kita. Dan yang terakhir, saya akan mengadakan lomba-lomba yang berbahasa serta menjunjung kebebasan berekspresi. Dan lomba ini akan dilaksanakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, untuk lombanya ini berupa lomba pidato atau speech, orasi, debat, dan lain-lain. Sekian visi misi dan program kerja saya. Apakah dari Ibu dan Bapak Guru serta teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan, Pak. Terima kasih. Halo Kalika. Ya, halo Pak.
Kalica termasuk salah satu murid tercerdas Bapak, dan Bapak pengen jawaban Kalica cerdas. Pengen pertanyaan yang mudah atau sulit? Siap, yang mudah aja, Pak. Yang mudah? Terserah Bapak, Pak. Ya, Kalica merupakan ex-OSIS masa jabatan sebelumnya. Siap, Pak. Nah, ketika nanti Kalica jadi seorang leader, kalau seandainya Kalica terpilih, program apa yang pengen Kalica hilangkan, dan apa program pentolan yang Kalica tawarkan di masa jabatan Kalica nanti kalau seandainya memang terpilih? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Untuk program yang akan saya hilangkan nanti, itu akan dilihat dulu dengan kemajuan sekolah selanjutnya. Apabila ada memang seharusnya program yang memang harus dihilangkan, maka saya akan menghilangkan program tersebut dan menggantinya dengan alternatif yang lebih baik lagi. Namun ini tetap disesuaikan dengan kemajuan dan kondisi sekolah selanjutnya. Kemudian program yang akan saya unggulkan tentunya adalah Jumat Kreasi saya yang akan berisi dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang saya tahu banyak sekali memiliki potensi dan bakat, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, apakah di sini ada yang ingin masih bertanya? Baik, Kalica, pertanyaan saya itu terkait dengan program kerja. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nur Fadila Prisya, saya dari kelas 12 IPA 5. Program kerja Kalica salah satunya tadi kan adalah bahwa minat bakat siswa itu ditampilkan di hari Jumat gitu kan. Nah, sekarang mekanismenya seperti apa? Apakah mereka yang punya minat bakat ini nantinya diberikan ke guru untuk penyaluran minat bakatnya? Dan apakah mereka itu dinilai nantinya? Kalaupun emang dinilai, itu siapa yang menilai? Kemudian pertanyaan saya terkait dengan program kerja Kalica itu kan minat dan bakat ya. Dari banyak paslon ternyata dari kelima ini bukan cuma Kalica yang berfokus pada minat dan bakat. Nah itu bagaimana? Kira-kira program kerja Kalica ini unggulnya itu di mana dibandingkan dengan teman-teman Kalica yang lain? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu terkait program kerja Kalica yang kedua. Itu kan tentang mengabarkan melalui Instagram. Nah, bukankah selama ini kita sudah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita di Instagram dan juga sudah dikabarkan berita-beritanya setiap ada event di sekolah? Atau mungkin Kalica ini punya bentuk berita yang lain dari yang sudah kita sebarkan di Instagram? Kalau bisa tolong dijelaskan mekanismenya, kemudian penanggung jawabannya nantinya itu seperti apa, agar program kerja yang Kalica sampaikan itu memang betul-betul nantinya akan terlaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak. Jadi saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai keunggulan program saya daripada yang lain. Jadi keunggulan program saya meskipun memang sama-sama mengenai bakat dan minat, tetapi program saya adalah mereka yang siswa yang memang memiliki bakat dan minat itu mendaftarkan sendiri. Nah, nanti mereka mendaftarkan sendiri ini mereka kan bisa memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Jadi nanti mereka akan ditampilkan di depan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang semuanya. Dan itu bukan hanya untuk mengembangkan potensinya saja, tetapi bisa juga melatih kepercayaan dirinya serta mungkin keluar dari comfort zone-nya mereka. Dan menurut saya itu termasuk keunggulan dari program saya karena mereka menyalonkan dirinya sendiri. Kemudian untuk sistematikanya, nanti dari mereka yang mendaftarkan dirinya untuk tampil di hari Jumat tersebut, mereka akan diarahkan ke ekskul-ekskul yang memang sesuai dengan bakat dan minat yang telah mereka tampilkan. Misalnya menari, nanti akan diarahkan ke ekskul menari. Kemudian nanti apabila memang mereka ingin lanjut terus ke jenjang selanjutnya, akan didata kemudian diberikan kepada guru. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai Semanil saya. Jadi program Semanil saya itu
nanti bukan hanya mengenai isu-isu yang terjadi di Semansa saja, namun bisa juga dengan yang di Indonesia. Contohnya seperti kasus Kanjuruhan. Semisalnya kasus Kanjuruhan ini nanti akan dibahas, dikaji dengan oleh siswa-siswi Semansa yang memang ingin membawakan beritanya. Kemudian nanti dia akan memberikan pendapatnya sendiri. Menurut dia isu ini bagaimana? Kemudian nanti akan diminta untuk para penonton untuk berkontribusi. Menurut mereka isu ini bagaimana dan apa pendapat mereka menurut tentang isu ini. Jadi bukan hanya lingkup Semansa saja, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo warga Semansa, selamat pagi semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmal Al-Kadafi. Saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Halo Kalika. Halo, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, Kak. Oke. Pertanyaannya agak banyak, nggak apa-apa ya? Iya, Kak. Tapi dibacanya pelan-pelan kok. Oke. Ini semua pertanyaan yang saya bacakan itu tanda kutip ketika kamu sudah menjadi ketua OSIS ya. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu, selain melaksanakan proker yang sudah kamu rencanakan, bagaimana cara kamu mengembangkan jiwa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar sesama warga sekolah? Kemudian, menurut Kalika, apa itu loyalitas dan apa itu totalitas? Dan jika disuruh memilih, Anda atau Kalika akan memilih anggota OSIS yang loyalitas namun tidak totalitas, atau sebaliknya anggota OSIS yang totalitas namun tidak loyalitas. Kemudian pertanyaannya, bagaimana nasib para siswa yang memiliki minat dan bakat namun tidak ada ekstrakurikuler yang mengembangkannya? Jadi secara tidak langsung minat dan bakat mereka tidak tersalurkan di sekolah ini. Benar kata Kalika, saya juga yakin bahwa masih banyak siswa di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini memiliki minat dan bakat, namun tidak ada eskul yang menyalurkan minat dan bakat para siswa tersebut. Apa yang akan Kalika lakukan sebagai ketua OSIS menanggapi hal tersebut? Kemudian yang terakhir yaitu sebagai siswa kelas 12. Saya pernah mendengar beberapa siswa yang beranggapan organisasi OSIS itu seperti ini, yang dimana tanda kutip ada anggapan, ada yang pro serta ada yang kontra. Nah, bagaimana cara kamu, Kal, dalam menanggapi para siswa yang masih beranggapan organisasi OSIS itu tidak sesuai dengan apa yang mereka orasikan atau sebutkan, atau bisa disebut kontra lah? Dan bagaimana cara kamu membersihkan citra OSIS bukan hanya kepada siswa yang beranggapan masih kontra, namun ke seluruh warga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Tapi mohon maaf, boleh diulang, Kak, untuk pertanyaan yang pertama? Oke, nggak apa-apa. Untuk yang pertanyaan pertama, selain melaksanakan proker yang sudah kamu rencanakan, bagaimana cara kamu sebagai ketua OSIS dalam mengembangkan jiwa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antara sama siswa sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi, izinkan saya untuk menjawab bagaimana saya sebagai ketua OSIS untuk mengembangkan jiwa sosialisasi saya dan bertanggung jawab serta menghargai sesama. Jadi yang pertama kali tentunya saya harus menjadi orang yang seperti itu dulu. Jadi saya harus menjadikan diri saya sebagai contoh orang yang bersosialitas, kemudian bertanggung jawab dan juga menghargai sesama. Kemudian saya akan mendidik dari anggota OSIS saya sendiri untuk menerapkan 3 sifat tersebut. Kemudian dari situ dapat anggota OSIS ini dapat menyalurkannya kembali kepada teman-teman kelasnya, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian menghargai sesama. Nah, dari sini nanti mereka akan menyalurkan ke teman-temannya, dan teman-temannya tentu harus bisa mencontoh dari kegiatan mereka sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut saya loyalitas dan totalitas. Jadi menurut saya loyalitas adalah kesetiaan. Menurut saya loyalitas atau kesetiaan adalah kondisi di mana kita bisa menempatkan diri kita berpegang teguh dalam suatu hal tanpa bahkan rela berkorban mungkin untuk suatu hal tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya adalah totalitas. Totalitas adalah di mana menurut saya itu sebuah kondisi di mana kita bekerja semaksimal kita dan kita profesional tentunya. Nah, menurut saya kalau misalnya saya mau memilih anggota OSIS, saya akan kalau bisa keduanya tentu Kak. Kalau misalnya disuruh pilih salah satu, dia loyalitas tapi tidak totalitas, itu tentu tidak bisa karena kita memang membutuhkan yang setia supaya anggota OSIS ini tetap utuh. Namun kita juga membutuhkan orang yang totalitas dalam bekerja. Kita tidak perlu orang-orang yang setengah-setengah. Jadi kita kalau disuruh memilih tidak bisa Kak, tetap harus keduanya memiliki jiwa totalitas dan jiwa loyalitas. Selanjutnya adalah pertanyaannya Kak, boleh diulang? Yang ketiga yaitu bagaimana nasib para siswa yang memiliki minat dan bakat ekstrakurikuler pengembangannya. Siap Kak. Baik Kak, izin saya untuk menjawab kembali. Untuk masalah siswa-siswi yang memiliki minat dan bakat yang ekskulnya tidak ada di sini, kita bisa menyalurkannya kembali dengan menciptakan lahannya, menciptakan lapangnya Kak. Jadi misalnya dia minatnya membuat komik, kita bisa menggait orang-orang yang memang minatnya sama Kak. Jadi nanti kita akan menciptakan sebuah komunitas misalnya yang mau membuat manga seperti itu Kak. Jadi nanti mereka bisa saling sharing dan saling berlatih bersama untuk menyalurkan minat tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai stigma di OSIS. Jadi menurut saya bagaimana cara mengubah pandangan orang mengenai pendapat buruk di OSIS atau stigma yang melekat di OSIS itu sendiri. Jadi jikalau saya menjadi ketua OSIS, saya akan menjalankan janji-janji saya sesuai dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi hal ini kenapa stigma itu bisa muncul? Tentunya karena kemungkinan dari janji-janji yang dijanjikan tidak terjalan semuanya Kak, malah kadang-kadang mungkin ada yang melenceng. Nah nanti jikalau saya menjadi ketua OSIS, saya akan menjalankan janji-janji saya sesuai dengan yang saya orasikan. Kemudian saya akan menjadi anggota OSIS saya untuk melakukan hal-hal yang positif dan tidak merasa dirinya sebagai yang paling berkuasa Kak, sehingga stigma-stigma buruk dari OSIS tersebut bisa hilang secara sendirinya. Jadi intinya kita jangan hanya ngomong saja, tapi kita juga harus membuktikan Kak. Itu Kak. Siap, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 5. Jessica, pertanyaan? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, siapa namanya? Kalika Ibu. Alicia, nama yang indah. Di masyarakat kita, ya, diskriminasi gender itu masih menjadi opini miring, gitu ya. Di antaranya masih ada yang beropini bahwa yang layak untuk menjadi seorang pemimpin itu laki-laki loh, gitu, ya. Nah, dari informasi yang Ibu dapatkan, izin ya Bu Ita, selama 32 tahun Bu Ita menjadi guru di sini, yang baru 2 orang yang menjadi ketua OSIS itu dari perempuan. Itu angkatan Ibu tahun 92, namanya Nyimas Kamelia Rodeka, dan satunya lagi angkatan 2005. Nah, Lulu. Nah, Ibu ingin menanyakan sekaligus Ibu mungkin yang lain ingin melihat bagaimana wawasan kamu sebagai kandidat ketua OSIS untuk menyikapi opini yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah laki-laki. Gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa yang kamu idolakan khususnya pemimpin perempuan di negeri ini, ya, yang menurut kamu pantas untuk diidolakan dan mengapa kamu mengidolakan sosok tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya, memang perempuan secara biologis lebih lemah daripada lelaki. Tetapi bukan berarti mental dan secara pemikiran kita lebih di bawah daripada laki-laki. Kita sebagai perempuan juga bisa memimpin. Kita anggap saja contohnya Kartini. Kartini
dia di stigma bahwa perempuan itu hanya harus di dapur. Tapi bisa dilihat bahwa sekarang dia merupakan pahlawan yang paling termasuk yang paling terkenal di Indonesia. Nah, menurut saya kesetaraan gender itu sekarang sudah mulai didapatkan sedikit demi sedikit. Sudah mulai banyak pemimpin yang perempuan. Jadi menurut saya masalah pemikiran bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin dan perempuan tidak terlalu pantas menjadi pemimpin itu sangat-sangat harus dihilangkan. Karena kita perempuan juga kuat dengan diri kita sendiri, kita bisa memimpin diri kita sendiri, dan kita juga bisa mengubah dunia. Selanjutnya untuk idola, kalau saya mengidolakan Ibu Susi karena Bu Susi merupakan menteri yang sangat berani. Dia berani menenggelamkan kapal-kapal asing tanpa takut dengan ancaman-ancaman dari negara asing tersebut. Dia berani menyuarakan mengenai illegal fishing tanpa ragu sedikit pun mengenai ancaman dari negara lain yang mungkin bisa mengancam hidupnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 5. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 5. Sebelum menutup, saya akan menutupnya dengan pantun. Pergi ke hulu, pergi merakit, mencari selasi. Sekian, saya pamit, saya ucapkan terima kasih. Semansa bersatu, pilih nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.